Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailatul Hidayah dengan NIM 1262052121107 dari kelas PGMI 5E. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang prinsip-prinsip pembelajaran IPS, MI atau SD. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian prinsip. Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Dalam pelaksanaannya, pengetahuan tentang prinsip pembelajaran dapat membantu pendidik dalam memilih tindakan yang tepat. Implementasi prinsip pembelajaran merupakan kiat-kiat pendidik dalam menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif sehingga peserta didik dapat lebih aktif, bergairah belajar, simpati, dan menyenangkan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen ditegaskan ada 4 macam kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pendidik, yaitu yang pertama, kompetensi pedagogik, yang kedua, kompetensi kepribadian, yang ketiga, kompetensi sosial, dan yang keempat, kompetensi profesional. Kemudian, prinsip-prinsip atau pedoman dasar pembelajaran IPS, MI atau SD sebagaimana yang terdapat pada buku lapis PGMI antara lain: yang pertama, integrat atau terpadu, yang kedua, interaksi, yang ketiga, kesinambungan dan perubahan, yang keempat, kooperatif, yang kelima, kontekstual, yang keenam, problem solving, yang ketujuh, inquiry, dan yang kedelapan, keterampilan sosial. Untuk yang pertama yaitu prinsip integrat atau terpadu. Istilah integrat ini mirip dengan istilah integrasi atau keterpaduan. Dalam KBBI, integrasi adalah pembaruan hingga menjadi satuan yang utuh dan bulat. Dalam konteks ini, integrasi adalah suatu kesatuan antar disiplin ilmu sosial yang saling terkait. Dengan demikian, dalam penyampaian materi pembelajaran IPS dilaksanakan dengan memadukan antar disiplin ilmu yang terkait. Yang kedua ada prinsip interaksi. Prinsip interaksi dalam KBBI berarti hubungan, dan dalam konteks ini adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Interaksi maupun kegiatan yang menjadi kodrat seumur hidup dari manusia sebagai makhluk hidup. Sehingga dalam pembelajaran IPS, pendidik diharapkan mampu menanamkan sifat dasar ini melalui pembelajaran. Yang ketiga ada prinsip kesinambungan dan perubahan. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia akan selalu terkait dengan adat dan tradisi yang sudah ada dan diwariskan dari generasi sebelumnya. Pewarisan ini akan berlangsung dari satu generasi ke generasi yang selanjutnya. Seperti halnya dalam pembelajaran IPS juga harus bersinambung, karena pada dasarnya materi dan pemahaman peserta didik harus sambung menyambung hingga peserta didik lebih mudah dan cepat memahami materi yang disampaikan. Yang keempat ada prinsip kooperatif. Kooperatif dalam KBBI berarti kerjasama atau membantu. Dalam pembelajaran kooperatif atau cooperative learning merupakan pembelajaran yang memberi kesempatan pada peserta didik untuk saling berinteraksi dan bekerja sama dengan peserta didik lain secara terbuka dan hubungan yang bersifat interdependensi efektif di antara anggota kelompok. Yang kelima ada kontekstual. Kontekstual yaitu dalam proses pembelajaran peserta didik diarahkan untuk belajar tidak hanya dari materi yang bersumber dari buku, akan tetapi dari materi yang bersifat ada di sekitar peserta didik, baik lingkup keluarga, teman sebaya maupun lingkungan lain.
Dengan belajar dari segi lingkungan dan kehidupan di sekitar peserta didik, diharapkan mampu menjadi peserta didik yang mandiri. Yang keenam, ada problem solving. Problem solving merupakan suatu proses yang dirancang untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah. Pembelajaran IPS, MI atau SD, peserta didik juga dididik supaya mampu mengetahui, memahami, mencari solusi dalam masalah sosial yang terjadi pada peserta didik beserta lingkungan sekitarnya. Untuk yang ketujuh, ada inquiry. Inquiry merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menuntut peserta didik untuk mencari dan menemukan sendiri sesuatu yang baru sebagai hasil belajar. Salah satu prinsip inquiry bertujuan untuk merangsang kemampuan bertanya, menyelidiki, meneliti, untuk mengembangkan berpikir kritis. Dan yang terakhir, ada keterampilan sosial. Keterampilan sosial memiliki tujuan untuk menumbuhkan keterampilan yang berkaitan dengan satu proses tertentu yang perlu dilatihkan. Menanamkan perilaku tertentu biasanya perlu dilatih dan dibiasakan sehingga nanti akan muncul perilaku yang diharapkan dalam bermasyarakat. Untuk materi yang terakhir yaitu fungsi prinsip-prinsip ilmu pendidikan sosial di MI atau SD sebagai berikut. Yang pertama yaitu agar peserta didik dapat mensistematisasikan bahan, informasi, atau kemampuan yang telah dimiliki tentang manusia dan lingkungannya melebihi maknanya. Yang kedua, agar peserta didik dapat lebih peka dan tanggap terhadap berbagai masalah sosial secara rasional dan bertanggung jawab. Yang ketiga, agar peserta didik dapat mempertinggi rasa toleransi dan persaudaraan di lingkungan sendiri dan antar manusia. Yang keempat, agar peserta didik dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Baik, itu tadi materi yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya saya